Episode 1876-1880. Bab 1876, Canggung bagi kedua pihak. Zuan tercengang. Dia menjawab, aku tidak mengatakan itu. Bilinglong menatapnya dalam-dalam dan mendesah, berkata, Kakak Zhu, fakta bahwa kau membicarakan hal-hal itu tetapi tidak pernah membahas dalang di balik masalah itu sudah menyiratkan hal itu. Bagaimanapun, kau kembali atas perintahku ke ibu kota, jadi aku tahu rencana perjalananmu dengan baik. Hanya dengan cara itu para pembunuh itu bisa ditempatkan dengan sangat tepat. Wajar saja jika kau curiga seperti itu. Jika kau memberi tahu kecurigaanmu secara langsung, aku mungkin akan merasa sedikit lebih baik, karena aku akan memiliki kesempatan untuk menjelaskannya kepadamu saat itu dan itu akan membuktikan bahwa kau masih mempercayaiku jauh di lubuk hati. Tapi kali ini, kau tidak mengatakan apapun dan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Dia merasa semakin dirugikan saat berbicara. Tetesan air mata berkilau jatuh ke tanah. Zuan menghela napas dan mengulurkan tangannya untuk membantunya menyeka air matanya. Dia berkata, Linglong, kamu salah paham. Alasan aku tidak mengatakan apapun bukanlah karena aku tidak mempercayaimu, itu karena aku tahu kamu tidak punya motif. Kamu berada dalam posisi yang lemah di ibu kota dan membutuhkan bantuan, jadi bagaimana mungkin kamu bisa memperburuk keadaan untuk dirimu sendiri? Yang lebih penting, karena hubungan kita, semakin sedikit alasan bagimu untuk bertindak melawanku. Bilinglong merasa sedikit lebih baik saat mendengar apa yang dikatakannya. Namun, dia masih mengerutkan bibirnya dan berkata, keluarga kekaisaran adalah yang paling kejam dari semuanya. Bahkan jika kita berdua memiliki hubungan seperti itu, kita tidak akan menunjukkan kelemahan jika kita harus bersikap kejam. Meskipun itu yang kamu katakan, kamu jelas masih curiga. Zuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat wanita itu mengamuk. Dia berkata, baiklah, baiklah. Sebenarnya, ada satu hal yang tidak kukatakan padamu, yaitu bahwa orang yang mengirim para pembunuh ini adalah seorang Kasim. Seorang Kasim. Bilinglong terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Zuan hendak mengatakan sesuatu tetapi berhenti lebih awal. Dia segera berkata, itu pasti permaisuri. Dia tahu aku menganggapmu sebagai bawahan yang cakap. Selama dia membunuhmu, aku akan kehilangan menteriku yang paling penting. Dia tidak perlu khawatir lagi. Mungkin itu bukan dia, kata Zuan sambil menggelengkan kepalanya secara refleks. Kenapa bukan dia? Apakah kamu benar-benar dekat dengannya? Bilinglong bertanya, menatapnya dengan ragu. Sebelumnya, aku pernah menyelamatkannya saat terjadi pembunuhan di Istana Kekaisaran. Baik atau buruk, aku menyelamatkan hidupnya, kata Zuan. Dia tentu saja tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya dan hanya bisa menjelaskannya seperti itu. Itulah satu-satunya alasan mengapa kau percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk padamu. Bilinglong menjawab sambil mengerutkan kening. Dia merasa itu agak konyol. Zuan tertawa canggung beberapa kali. Tidak ada cara baginya untuk menjelaskannya dengan benar. Bilinglong melanjutkan, di keluarga kekaisaran, jika menyangkut wewenang, lupakan rasa terima kasih yang menyelamatkan nyawa, bahkan suami istri, ayah dan anak, akan saling meninggalkan. Anda sama sekali tidak boleh bertindak berdasarkan emosi. Sebelumnya, Zhao Han bahkan telah merasuki tubuh putranya sendiri dengan jiwa yang terbelah demi keabadian. Zuan mengangguk dan berkata, Linglong benar. Aku mengerti apa yang kau katakan. Jika mereka membandingkan kedua belah pihak, dia lebih dekat dengan Bilinglong. Bagaimanapun, mereka berdua saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup bersama sebelum berada di ruang bawah tanah rahasia. Hubungan mereka telah melalui ujian darah dan api. Sebaliknya, sulit untuk benar-benar menentukan hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Liu Ning. Awalnya, Liu Ning hanya memperlakukannya sebagai obat penyembuhan, dan hubungan mereka lebih dibangun atas dasar hasrat. Namun seiring berjalannya waktu, mereka kurang lebih telah mengembangkan beberapa perasaan. Itulah sebabnya dia tidak ingin percaya bahwa Liu Ning lah yang telah mengirim pembunuh itu. Namun, dia adalah wanita yang dewasa. Dia mampu menyimpulkan secara logis apa yang dia pedulikan. Dia tidak akan membiarkan emosi terlalu memengaruhi keputusannya. Karena itu, sulit untuk mengatakan apa yang akan dia lakukan. Baiklah, bagaimana keadaan klan Qin saat ini? Tanya Zuan.
Dia tidak ingin melanjutkan topik yang membuat pusing itu. Jika aku ingat dengan benar, klan Qin selalu bersikap tidak baik padamu. Bukankah lebih baik bagimu jika mereka menderita? Bilinglong bertanya, tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Apakah karena Nona Chu kau khawatir dengan klan Qin? Iklan oleh Pub Future. Zuan menghela napas dan berkata, para adipati negara klan Qin adalah pilar kekaisaran. Linglong, dari sudut pandang istana, kamu seharusnya berharap mereka bisa melewati krisis ini dengan selamat, bukan? Jika mereka tidak berguna bagiku, bahkan pilar yang paling kokoh pun tidak diperlukan, kata Bilinglong, ekspresinya dingin. Yang paling tidak dimiliki dunia ini adalah para jenius. Tanpa mereka, akan segera ada orang lain yang akan menggantikan mereka. Bahkan jika aku berada di posisi klan Liu, aku akan membuat keputusan yang sama. Yang penting adalah mereka berakhir di pihak yang berlawanan, jadi mereka tidak bisa menyalahkan siapapun atas hasil ini selain diri mereka sendiri. Zuan terdiam. Dia sebenarnya tidak setuju dengan cara berpikir seperti itu. Baik itu klan Chu atau klan Qin yang sedang mereka bicarakan, itu karena mereka mengabdikan diri pada negara dan tidak ingin menjadi pisau untuk pertikaian internal antara kedua faksi. Namun, cara berpikir naif itulah yang membawa mereka ke dalam tragedi mereka saat ini. Karena kedua adipati itu sebelumnya berada di bawah fraksi Raja Qi, klan Liu dan klan Bi tentu ingin memanfaatkan kesempatan untuk membersihkan pengaruh klan Qin dan menukar ajudan pribadi mereka. Klan-klan yang tersisa dari kubu Raja Qi kini tidak berdaya untuk membela diri. Bahkan jika mereka masih memiliki sedikit kekuatan, mereka mungkin tidak akan mencoba membantu klan Qin. Ada juga banyak yang masih menyimpan dendam terpendam karena para adipati tidak membantu Raja Qi dengan segala yang mereka miliki, berpikir bahwa itulah sebabnya Raja Qi kalah. Karena itu, mungkin dendam mereka bahkan sedikit lebih dalam. Bilinglong melembutkan suaranya saat berkata, situasi pengadilan sudah berada di bawah kendali klan Liu. Aku tidak bisa memutuskan apakah klan Qin akan hidup atau mati. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka bahkan jika aku mau. Zuan mengungkapkan pengertiannya. Dia berada dalam posisi yang lebih lemah saat ini dan benar-benar tidak berdaya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Namun, dia berkata, saya mungkin akan berada di Akademi Kerajaan untuk sementara waktu. Saya mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam perjuangan istana untuk beberapa waktu. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Setelah menyaksikan dunia yang perspektifnya lebih luas, bagaimana mungkin matanya tertuju pada konflik politik sepele di Istana Kekaisaran? Jika mengutip dari dunia masa lalunya, tujuannya adalah lautan bintang yang besar. Itu bahkan belum memperhitungkan bahwa kedua belah pihak yang bertempur sama pentingnya baginya. Membantu salah satu pihak akan buruk baginya. Tentu saja, dia masih sedikit lebih dekat dengan pihak Bilinglong, jadi dia tidak bisa hanya menonton saat sesuatu terjadi. Padanya, Bilinglong tidak sepenuhnya memahami maksudnya dan berkata sambil mengangguk, benar sekali. Yang harus kamu lakukan pertama kali sekarang adalah mengambil alih kendali akademi. Dengan begitu, barulah identitasmu sebagai pembebas bisa menjadi alat tawar-menawar yang sesungguhnya. Dia sangat mengerti bahwa semua guru di akademi itu adalah murid-murid dari dukun tua itu. Mereka hanya mengikuti dukun tua itu. Mereka semua sombong dan tidak pernah menganggap penting para ahli di akademi itu, apalagi anak muda seperti Zuan. Kalau begitu, tanggapan Istana Timur kita harus berubah karena penampilanmu. Sekarang kau adalah utusan dan bupati. Ditambah dengan statusmu di istana, kau akan sangat berguna. Aku akan benar-benar memikirkan cara memaksimalkan penggunaanmu. Bilinglong semakin bersemangat saat berbicara. Zuan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Dia benar-benar tidak ingin menyiramkan air dingin pada kegembiraannya. Kurasa tidak apa-apa. Kalau aku bisa membantu, aku akan membantu. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Bilinglong selesai merias wajahnya dan bangkit berdiri. Ia berkata, kita harus keluar. Bagaimanapun, bergosip adalah hal yang menakutkan. Jika kita tinggal di ruangan ini terlalu lama, pihak permaisuri akan dengan mudah menemukan alasan untuk menyerang. Dengan kulitnya yang putih dan rona alami di wajahnya, dia sama sekali tidak membutuhkan riasan. Zuan sangat mengerti bahwa Istana Timur memiliki terlalu banyak mata-mata yang mengintip. Selain itu, ada hal-hal lain yang membuatnya khawatir, jadi dia tidak memaksanya.
Bilinglong memberinya ciuman enggan sebelum mengantarnya keluar. Ketika pintu terbuka, Zhao Ruizi sedang berjongkok di halaman, memperhatikan pelayan rendahan itu bermain-main dengan dua kelinci. Tampaknya dia merasa pelayan itu tidak cukup kasar, jadi dia berteriak keras agar pelayan itu melakukannya. Alis Bilinglong terangkat saat melihat pemandangan itu. Dia berseru, "Putra mahkota." Zhao Ruizi berbalik. Bukan hanya Bilinglong yang ada di sana, iblis Zuan juga ada di sana. Dia berseru ngeri, "Itu bukan aku, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa." Dia menggerakkan seluruh anggota tubuhnya dengan panik, bergegas melarikan diri. Bilinglong sangat marah hingga dadanya naik turun terus-menerus. Suasana hatinya baru saja membaik, membuatnya tidak merasa terganggu lagi dengan tindakan putra mahkota. Sekarang, dia benar-benar merasa bahwa nasibnya menyedihkan dan menyedihkan. Iklan oleh Pub Future, Zuan memberinya beberapa kata penghiburan, lalu meninggalkan Istana Timur. Tak lama setelah dia pergi, sesosok muncul dari sudut Taman Batu, berkata, "Tuan Zhu, sudah lama tak berjumpa. Kita sudah tidak bertemu selama beberapa bulan. Kulit Kasim Lu tampaknya sudah jauh lebih baik," kata Zuan, mengenali orang itu. Kasim Lu memiliki penampilan yang baik, tetapi ada terlalu banyak aura suram di sekelilingnya yang membuatnya tampak seperti penjahat. "Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Zhu sama sekali. Setiap kali aku melihat Tuan Zhu, kau selalu begitu mengesankan dan luar biasa. Ketampananmu menyilaukan mata," goda Kasim Lu. "Suasana hati Kasim Lu tampaknya cukup baik," kata Zuan sambil tersenyum. "Suasana hati yang mulia akhir-akhir ini cukup baik, jadi sebagai pelayannya, tentu saja suasana hati saya juga baik," kata Kasim Lu sambil membungkuk. "Tuan Zhu, Yang Mulia mengirim saya untuk mengundang Anda mengobrol setelah mendengar kabar tentang kepulangan Anda. Kalau begitu, saya harus meminta bantuan Kasim untuk menunjukkan jalan," kata Zuan sambil tersenyum. Dia kebetulan punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Liu Ning. Mereka berdua segera tiba di Istana Perdamaian. Seluruh tempat itu lebih ramai dari biasanya. Mungkin karena otoritas yang baru saja dikumpulkan klan Liu. Permaisuri juga telah memulihkan kultivasinya, jadi banyak pihak menjadi tertarik pada pihak ini. Dua Kasim yang lebih rendah, satu gemuk dan satu kurus, menerima orang-orang itu. Ekspresi mereka sombong dan dingin, tetapi para Kasim dan pelayan istana lainnya masih berusaha menjilat mereka. Zuan mengenali keduanya. Yang kurus adalah Little Gui, sedangkan yang gemuk adalah Little Zuo. Dia tidak menyangka mereka benar-benar hidup dengan sangat angkuh sekarang. Mereka berdua melihat Zuan saat itu. Mata mereka langsung berbinar dan mereka meninggalkan orang-orang itu untuk menyambutnya. "Kami menyapa Tuan Zhu." Pujian mereka bagaikan siang dan malam dari cara mereka bertindak sebelumnya, seolah-olah mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Mereka tahu banyak rahasia, dan tahu bahwa dia adalah orang populer yang disukai permaisuri. Lebih jauh lagi, dia telah menyelamatkan nyawa mereka sebelumnya, jadi tentu saja mereka memperlakukannya secara berbeda. Orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik dan bertanya-tanya siapakah pendatang baru itu. Lagi pula, Zuan sudah lama tidak berada di istana, jadi banyak yang belum pernah bertemu dengannya. Siapa dia? Bahkan Kasim Gui dan Zuo memperlakukannya dengan sangat hormat. "Cek, lihatlah si idiot ini yang tidak punya pengetahuan. Dia seorang markis, bendahara putra mahkota, Sir Zhu. Apa kau tidak menyadari bahwa Kasim Agung Lu yang memimpin jalan? Jadi itu dia. Kudengar dia juga Bupati Rasvien. Tidak heran dia begitu muda dan tampan. Pemimpin Rasvien, berikan aku rinciannya." Setelah bertukar sapa dengan Gui kecil dan Zuo kecil, Zuan tiba di depan kamar pribadi permaisuri di bawah pimpinan Kasim Lu. Kasim Lu berhenti dan berkata, "Tuan Zhu, Yang Mulia sedang menunggu Anda di dalam. Saya tidak akan mengikuti Anda. Bukankah agak tidak pantas bagiku untuk berada di sana sendirian? Lagi pula, banyak sekali orang yang melihatku datang ke sini," kata Zuan dengan heran. Sebelumnya, tempat ini selalu hampir kosong ketika dia datang ke sini. "Ini agak terlalu berani, bukan? Jangan khawatir, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di sini. Selain itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun sekarang," kata Kasim Lu, suaranya mengandung sedikit rasa bangga. Zuan berpikir dalam hati,
Tampaknya para individu ambisius dari berbagai faksi mulai melupakan tugas mereka sekarang setelah Zhao Han meninggal. Apakah Tuan Zhu ada di sini? Cepatlah masuk, seru sang permaisuri dari dalam istana. Suaranya sungguh memikat. Bab 1877, pertanyaan pilihan ganda. Mata Kasim Lu tampak berbinar ketika dia berkata, cepat masuk, Tuan Zhu. Yang Mulia sedang menunggu dengan segera. Saat melihat betapa cemasnya Kasim Lu, Zuan terdiam. Orang ini benar-benar berbeda. Dia selalu lebih terburu-buru daripada aku. Aku penasaran apa masalahnya. Dia mengangguk dan mendorong pintu untuk masuk. Bau harum tercium di seluruh ruangan, membawa aroma yang menyegarkan pikiran. Tidak ada server atau Kasim yang terlihat. Sosok yang memikat dan mengagumkan sedang berbaring di kursi berlengan belakang bertirai mutiara. Tidak seperti pakaian istana mewah Bilinglong, ia mengenakan pakaian rumah sutra yang melilit erat di kulitnya, membuat lekuk tubuhnya semakin menggoda. Ia tampak seperti buah persik matang yang siap dipetik, seolah-olah air akan keluar jika diremas sedikit saja. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia, kata Zuan sambil membungkuk. Ya ampun, apakah perlu ada formalitas seperti itu saat kita bertemu secara pribadi? Cepatlah ke sini, kata Liu Ning sambil melambaikan tangannya ke arahnya dari tempat duduknya. Ada pandangan aneh di matanya. Zuan tak mampu menahan rasa sakit kepala saat mendengar nada rendahnya, lagi pula, dia datang untuk urusan resmi hari ini. Dia berjalan melewati tirai mutiara dan berhenti di depan tempat duduknya. Dia bisa merasakan kedewasaan tubuhnya dengan lebih jelas. Setiap kerutan, setiap senyum, dan bahkan gerakan jari-jarinya yang paling kecil pun memikat. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditipu oleh wanita muda yang belum dewasa. Liu Ning juga mengamatinya. Dia menggelengkan kepalanya ke depan dan ke belakang dan berkata, temperamenmu tampaknya menjadi lebih stabil sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu menjadi lebih tampan. Zuan hampir bisa melihat kobaran api di matanya. Dia segera berkata, aku baru saja datang dari pihak Putri Mahkota. Karena Kasim Lu telah datang mencarinya di sana, itu adalah sesuatu yang pasti dapat dimengerti oleh permaisuri juga. Tentu saja, hal itu menarik perhatian Liu Ning. Saya menjawab, aku tahu kau pasti akan mendatanginya saat kau kembali. Tapi kurasa itu masuk akal. Dia masih muda, dan tidak seperti wanita tua dan renta seperti ini. Zuan tak kuasa menahan senyum dan berkata, jika Yang Mulia bisa dianggap tua dan cantik, siapa tahu banyak wanita di dunia yang bersedia menjadi tua dan cantik dengan cara yang sama. Tapi kau tetap akan menemuinya terlebih dahulu, apa bagusnya gadis itu, sampai kau jadi tergila-gila padanya. Liu Ning menjawab, jelas tidak tertipu oleh kata-katanya. Zuan khawatir dia akan curiga dan segera menjelaskan, bagaimanapun, aku adalah bendahara putra mahkota. Mengunjungi istana timur terlebih dahulu adalah tugasku. Apa bagusnya menjadi bendahara putra mahkota? Aku harus memindahkanmu ke istana perdamaian dan menjadikanmu pengiringku yang agung, kata Liu Ning sambil melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia duduk. Zuan terdiam. Akhirnya dia menjawab, aku tidak berani mencuri mata pencaharian Kasim Lu. Iklan oleh Pub Future. Kurasa tidak apa-apa. Kalau kau harus menjadi seperti Kasim Lu, aku juga tidak akan menyukaimu lagi, kata Liu Ning sambil berdiri dan bersandar di bahunya. Separuh tubuhnya terbebani di punggungnya. Dia sama sekali tidak keberatan dadanya ditekan ke bentuk yang sama sekali berbeda. Saat dia merasakan tekanan yang menyesakkan di belakangnya, Zuan berkata sambil mendesah, saya tidak menyangka Yang Mulia sudah mencapai kultivasi tingkat Grandmaster. Tentu saja, itu semua berkat usaha keras Tuan Zhu, kata Liu Ning sambil tersenyum menawan. Jarinya mengusap lembut tubuh Tuan Zhu. Di sisi lain, aku sama sekali tidak bisa melihatmu bahkan sekarang. Tidak sedalam Yang Mulia, jawab Zuan. Kamu sangat menyebalkan gelombang, jawab Liu Ning. Zuan berkata sambil mendesah, jika Yang Mulia sudah memulihkan kultivasinya dengan begitu cepat, mengapa Anda membodohi saya dan mengatakan Anda membutuhkannya berkali-kali? Itu salahmu karena selalu bersembunyi dariku, jadi aku harus meminta lebih banyak agar kau tidak sengaja menyelesaikan tugas itu, kan? Jawab Liu Ning. Dia tidak bisa menahan napas pelan di dekat telinganya. Tapi semua permintaanku itu masih bisa ditebus sekarang juga kapan saja, kau tahu.
Yang Mulia tampaknya menjadi jauh lebih berpikiran terbuka daripada sebelumnya, kata Zuan dengan heran. Tentu saja, batu besar yang selalu membebani pikiranku telah disingkirkan, kata Liu Ning, ekspresinya berubah serius. Sifat genitnya hilang saat dia bertanya, apakah dia benar-benar mati? Zuan mengangguk dan berkata, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Itu adalah kebenaran yang mutlak. Liu Ning tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang agak aneh. Ekspresinya tampak bahagia, tetapi juga sedikit sedih. Dia tampak memiliki emosi yang campur aduk saat mengingat masa lalu. Pada akhirnya, dia menghela napas panjang dan berkata, meninggal juga tidak apa-apa, kematian mengakhiri semua masalah seseorang. Yang Mulia tampaknya agak sedih, kata Zuan. Ia berpikir, wanita ini tidak akan membalas dendam padaku jika ia tahu aku membunuhnya, bukan? Apakah lelaki kecil ini cemburu? Liu Ning terkekeh dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak sedalam itu, tetapi ada sedikit perasaan sentimental. Bagaimanapun, kita dulunya adalah suami istri. Ini sungguh aneh. Aku berharap dia meninggal lebih cepat hari demi hari saat dia masih hidup, namun sekarang setelah dia benar-benar meninggal, aku hanya merasa sedikit hampa. Zuan menjawab, sepertinya Yang Mulia adalah seseorang yang memiliki emosi yang kuat. Emosi yang kuat apa? Hanya saja setelah menjalani masanya, jejak yang dia tinggalkan di benak orang-orang terlalu kuat. Liu Ning tiba-tiba berkata sambil mengejek diri sendiri, aku benar-benar wanita yang buruk. Suamiku meninggal, tetapi sebenarnya aku merasakan lebih banyak kebahagiaan daripada apapun. Zuan berpikir dalam hati, aku pun gembira akan hal itu. Apakah Raja Qi dan utusan itu bersama-sama membunuhnya? Liu Ning tiba-tiba bertanya. Mengapa Yang Mulia menanyakan hal itu padaku? Zuan menjawab dengan heran. Iklan oleh Pub Future, Kaisar sudah tak tertandingi. Siapa yang bisa menghadapinya satu lawan satu? Pada akhirnya, hanya Raja Qi dan sang pemberi persembahan yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tidak perlu berbicara lebih banyak tentang Raja Qi, karena dia dan Kaisar sudah menjadi seperti air dan api, tidak dapat hidup berdampingan. Sementara itu, pemberi persembahan adalah seorang raja dari dinasti sebelumnya. Meskipun dia selalu bertindak seolah-olah dia tidak peduli selama bertahun-tahun, aku bisa merasakan bahwa selalu ada sesuatu yang ditekan di dalam dirinya. Begitu meledak, pasti akan ada neraka yang harus dibayar, kata Liu Ning. Nada suaranya tiba-tiba menjadi sedikit lebih lembut saat dia melanjutkan, tetapi Kaisar tidak pernah semudah ini dikalahkan. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka hanya bisa menyeretnya ke bawah bersamanya. Ketika dia melihat ekspresi, aku benar-benar pintar, bukan, di wajahnya, seolah-olah dia sedang menunggu pujiannya, Zuan menjawab tanpa ekspresi, kenyataannya sama sekali berbeda dari kecurigaan Yang Mulia. Ekspresi Liu Ning membeku. Dia tidak bisa menahan rasa canggung, dan bertanya, lalu apa yang terjadi? Zuan lalu menceritakan secara kasar apa yang terjadi di Golden Peak. Ketika mendengar bahwa Zhao Han telah merencanakan melawan Raja Qi beberapa dekade sebelumnya dengan teknik rahasia, dan bahwa tidak peduli seberapa keras Raja Qi berkultivasi, kultivasinya pada akhirnya hanya akan membantu orang lain, Liu Ning langsung merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia berkata, Kaisar benar-benar terlalu tangguh hingga tingkat yang mengerikan. Zuan berpikir, setidaknya ini adalah sesuatu yang kamu dan Bilinglong sepakati. Cepat dan katakan padaku, bagaimana dia meninggal? Tanya Liu Ning, sambil mengencangkan pakaiannya. Dia tidak lagi sesantai sebelumnya, karena takut Zhao Han masih hidup. Zuan menceritakan kepadanya tentang rangkaian kejadian di ruang bawah tanah rahasia itu. Namun, kali ini, dia tidak mengatakan bahwa dialah yang membunuh Zhao Han, tetapi mengatakan bahwa sang pembawa pusaka telah menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga untuk mengirimnya ke makam besar itu. Makam besar itu pun telah lenyap tanpa jejak. Sementara itu, dia dan Bilinglong telah membunuh jiwa terbelah milik Zhao Han di ruang bawah tanah rahasia makam West Hound, jadi tidak apa-apa jika dia tahu, tetapi akan lebih baik jika kebenarannya tetap dirahasiakan dari orang lain. Lagi pula, jika tidak, akan banyak hal yang terpengaruh. Lalu apakah itu berarti dia mungkin masih hidup? Tanya Liu Ning. Suaranya mulai bergetar. Dia tidak lagi memiliki sikap sembrono seperti sebelumnya.
Zuan merasa kasihan padanya saat melihat ekspresinya yang ketakutan dan berkata untuk menghiburnya, "Jangan khawatir. Makam besar itu berisi banyak monster yang sangat kuat, dan Zhao Han bahkan tidak termasuk dalam peringkat tinggi di antara mereka. Bahkan makhluk-makhluk itu semua terperangkap dengan kuat di tempatnya, jadi tidak mungkin dia bisa keluar. Selain itu, dia terluka parah oleh sang pemberi persembahan. Dia mungkin sudah dimangsa oleh makhluk yang lebih kuat." Discover novel yang diperbarui di novel.com. "Saya harap memang begitu," kata Liu Ning, yang baru saja berkeringat dingin. Jika Zhao Han masih hidup, seluruh ibu kota harus dibersihkan sekali lagi. Setelah dia mengalami naik turun emosi seperti itu, suasana yang sebelumnya ambigu telah sebagian besar menghilang. "Saya mendengar bahwa dua adipati negara dari klan Qin telah dikurung. Bagaimana rencana yang mulia untuk menghadapi klan Qin?" tanya Zuan, akhirnya berbicara tentang alasan sebenarnya kunjungannya. "Klan Qin, kau menanyakan ini demi Nona Chu, bukan?" Liu Ning menjawab sambil mencibir. "Lagi pula, hubunganku dengan klan Qin dan Chu cukup dekat. Jadi, sulit bagiku untuk hanya berdiri di pinggir dan tidak melakukan apapun," Zuan mengakui. "Klan Qin melakukan ini pada diri mereka sendiri. Namun, bukan aku yang berurusan dengan mereka, melainkan klan Meng dan yang lainnya," jawab Liu Ning. "Klan Meng, kenapa begitu?" tanya Zuan. "Qin Zheng selalu jujur dan terus terang, dan kami semua berasal dari faksi yang berbeda juga. Ada sedikit konflik di antara mereka. Qin Se, di sisi lain, sembrono dan gegabah. Di masa lalu, dia terlibat persaingan cinta dengan Meng Yi dan orang-orang dari klan lain. Setelah puluhan tahun bertempur, tidak ada yang namanya benar dan salah. Yang tersisa hanyalah perseteruan berdarah," jelas Liu Ning. Hati Zuan hancur. Hubungan seperti itu selalu menjadi yang paling merepotkan. Sama seperti dendam antara Sekte Pedang Lima Gunung Suci dan Sekte Iblis Dalam, The Smiling Crowd Wanderer. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, itu hanya jika dia bermain sesuai aturan. Dia bisa membalik keadaan dan mengabaikan akal sehat. Karena itu, dia berkata, "Saya hanya butuh yang mulia berjanji untuk tidak ikut campur. Anda bisa menyerahkan masalah ini kepada saya. Aku tidak bisa menyakiti sekutu-sekutuku karenamu," kata Liu Ning sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi jika kau menyetujui satu hal dari permaisuri ini, maka aku bisa membantumu." "Ada apa?" tanya Zuan dengan cemas. "Tentu saja untuk meninggalkan sisi putri mahkota dan tunduk kepada permaisuri ini," kata Liu Ning sambil membelai wajahnya dengan selaput emas panjang di jari kelingkingnya. Zuan berkata dengan serius, "Putri mahkota telah menunjukkan belas kasihan yang luar biasa kepadaku. Berpindah kesetiaan adalah sesuatu yang hanya akan membuat orang-orang memandangku dengan hina. Gadis itu benar-benar gila-gilaan dalam politik, kamu hanya subjek yang dapat dimanfaatkannya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan permaisuri yang tidak menyembunyikan apapun darimu?" Liu Ning menjawab sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba, raut wajahnya tampak terkejut seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia bertanya, "Kau tidak bernafsu pada tubuh gadis itu, kan?" Oasis Perkotaan 0,00,0,00. Iklan oleh Pub Future. Bab 1878, melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Zuan mengernyitkan dahinya. Dia mendapati bahwa para wanita di sisinya tampaknya pandai menciptakan hubungan asosiatif. Yang lebih penting, tebakan mereka seringkali tidak terlalu jauh dari kebenaran. Dia menjawab, "Yang mulia berbicara terlalu keras. Dia adalah putri mahkota, jadi bagaimana mungkin? Dan aku permaisurinya. Aku tidak pernah melihatmu mundur selama perbuatan itu," kata Liu Ning sambil mendecakkan lidahnya. Mungkin karena dia memikirkan pengalaman masa lalu mereka, warna merah samar muncul di pipinya yang cantik. Dia melanjutkan, "Tidak ada yang mustahil tentang itu. Jika kau datang ke sisiku, aku akan membantumu mendapatkan gadis itu." "Hah?" tanya Zuan, dia sekarang benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka wanita itu akan berkata seperti itu. "Apakah itu mengejutkan?" Liu Ning menjawab sambil tersenyum. "Pada akhirnya, seluruh istana kekaisaran, baik di dalam maupun di luar, akan berada dalam genggamanku. Aku mungkin saja mencari alasan acak untuk memanggilnya, apakah dia bisa menolak jika aku menyuruhnya melakukan itu?
Apapun itu, putra mahkota adalah seorang idiot dan tidak akan tahu apa yang terjadi, terutama membelanya. Tentu saja, jika pangeran lain naik tahta, itu akan menjadi lebih mudah. Dia akan menjadi putri mahkota yang hancur, tidak ada yang peduli apakah dia hidup atau mati. Siapa yang tahu, dia bahkan membutuhkanmu untuk memanjakannya, karena setidaknya dia akan memiliki seseorang yang melindunginya saat itu. Permaisuri mulai tertawa, mungkin karena dia membayangkan adegan yang menarik itu. Zuan berpikir dalam hati, mengapa kedua wanita ini begitu saling membenci. Ia pun bertanya, mengapa Yang Mulia begitu tidak menyukai putri mahkota? Liu Ning memutar matanya dan menjawab, berapa banyak ibu mertua yang akur dengan menantu perempuan mereka. Meskipun aku bukan ibu mertuanya, kakak perempuanku adalah ibu mertuanya. Bilinglong terlihat rapuh dan lemah di luar, tetapi dia sangat tangguh di dalam. Dia sangat arogan dan lalim ketika mengandalkan dukungan kaisar dalam beberapa tahun terakhir, dan aku juga harus menderita cukup banyak sebagai permaisuri. Di istana kekaisaran, semua orang tahu dia adalah putri mahkota, tetapi mereka melupakanku, sang permaisuri. Dulu, lukaku belum sembuh, jadi aku putus asa dan tidak berani bersaing dengannya. Sekarang keberuntungan sedang naik turun, aku harus mencari cara untuk membalas kesalahan yang kuduga di masa lalu, bukan? Tentu saja, itu hanya keluhan pribadi. Mengenai urusan publik, meskipun klan Liu dan Bi seharusnya berada di kubu yang sama, secara pribadi, ada beberapa konflik dan dendam. Jika klan Bi bangkit, klan Liu kita pasti akan menemui akhir yang tragis. Selain itu, Bi Linglong bersandar pada klan Bi, dan merupakan calon permaisuri yang tepat. Putra mahkota itu lambat dan bodoh, jadi dialah yang pasti akan membuat keputusan. Jika kita tidak mengawasinya, semua otoritas kekaisaran mungkin jatuh ke tangan klan Bi. Zuan mengerutkan kening. Ia menjawab, bukankah ini terlalu keras? Klan Bi sepertinya tidak akan seberani itu. Klan Bi tentu saja tidak bisa begitu berani saat ini karena mereka tidak cukup kuat. Jika dia memonopoli kekuasaan dan orang-orang klan Bi hadir di semua lapisan masyarakat, apakah menurutmu mereka masih tidak akan berani? Liu Ning menjawab sambil mencibir. Biki sendiri adalah rubah tua. Kakak laki-laki Bi Linglong, Bi Xiang juga merupakan individu yang ambisius. Klan Liu kita tentu perlu melindungi dinasti Zhou besar. Zuan memasang ekspresi aneh saat berpikir, kalau begitu, mungkinkah setelah semua dikatakan dan dilakukan, klan Liu adalah pejabat yang setia? Iklan oleh Pub Future. Namun, dia tahu bahwa klan Liu tidak memiliki keturunan yang menonjol. Mereka hanya menginginkan kekuasaan dan kekayaan, mereka jelas tidak memiliki pikiran untuk memberontak. Sedangkan untuk klan Bi, generasi berikutnya jauh lebih menonjol, jadi ambisi mereka juga akan tumbuh jauh lebih besar. Masalah yang sama dari berbagai pihak benar-benar memunculkan pendapat yang sama. Sekali berbeda, benar-benar bikin pusing. Jadi, Anda berencana untuk mengganti putra mahkota? Tanya Zuan. Temukan bab baru di n0vl.com. Bukan aku yang ingin melakukan itu, sebaliknya, itu adalah pendapat yang disetujui semua orang, jawab Liu Ning. Putra mahkota yang bodoh itu tidak akan mampu meyakinkan rakyat sejak awal. Dukungan kaisar membuat tidak ada yang berani mengatakan apapun, tetapi sekarang setelah kaisar meninggal, tidak ada yang mau melayani orang bodoh. Kalau tidak, seluruh negeri akan kacau balau. Zuan berpikir sejenak, lalu mengingatkannya, aku juga sudah bertemu dengan pangeran-pangeran lainnya, dan mereka semua adalah individu yang cerdik dan berani. Mereka mungkin tidak akan mudah dikendalikan jika mereka naik tahta. Liu Ning mendengus, putra mahkota yang bodoh mudah dikendalikan, tetapi yang mengendalikannya adalah Bi Linglong. Apa manfaatnya bagiku? Kita mungkin juga harus menggantinya. Baik atau buruk, mereka setidaknya berutang budi padaku. Yang Mulia, siapakah pangeran yang paling kau sukai? Tanya Zuan. Dia benar-benar memahami motifnya, jadi itu membuat segalanya menjadi sulit. Baik itu Bi Linglong atau Liu Ning, tidak satu pun dari mereka yang salah. Mereka hanya menuju ke arah yang paling menguntungkan bagi mereka. Namun, kebetulan saja kepentingan mereka berlawanan arah. Terjebak di antara mereka benar-benar sulit. Yang terpenting, dia tidak bisa memberitahu mereka tentang hubungannya dengan yang lain. Itu membuatnya semakin tidak punya ruang untuk meyakinkan mereka.
Bagaimana dia bisa mencapai situasi yang saling menguntungkan? Kami belum memutuskan. Kami semua punya pertimbangan sendiri, jadi ada banyak pemikiran yang muncul di balik layar, kata Liu Ning. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan menambahkan, aku sudah bicara banyak denganmu, tapi kamu bahkan belum setuju untuk datang ke sisiku. Aku sudah memberitahumu banyak rahasia, jadi bagaimana kalau kamu berbalik dan menceritakan semua ini pada Bi Linglong? Zuan berkata dengan serius, jangan khawatir, Yang Mulia. Apakah saya tipe orang yang akan dengan mudah mengkhianati Anda? Bagaimanapun, meskipun ini adalah rahasia, dengan kecerdasan Bi Linglong, dia mungkin sudah menebak 70 hingga 80%-nya. Begitulah, kata Liu Ning. Tiba-tiba dia memeluknya dan melingkarkan lengannya di lehernya sebelum melanjutkan, namun, selama ini kamu menghindari pertanyaan itu. Permaisuri ini bahkan menyerahkan dirinya kepadamu, jadi apalagi yang masih kamu khawatirkan? Iklan oleh Pub Future. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika dua jari menempel di bibirnya. Liu Ning berkata, pihak Bi Linglong jelas tidak bisa memberimu lebih dari yang bisa kulakukan. Permaisuri kedua dari ras iblis mengangkatmu sebagai bupati, jadi tidak bisakah aku mengangkatmu sebagai bupati sebagai permaisuri manusia? Sekarang Zhao Han sudah mati, akulah yang memiliki keputusan terakhir di istana. Kita berdua bisa tinggal di istana bersama dan menjalani hidup seperti orang abadi, bukankah itu hebat? Zuan merasa seolah-olah dia seperti bola kapas besar. Dia berpikir, tidak heran dia adalah satu-satunya yang disukai di antara para harem, yang langsung naik pangkat menjadi permaisuri baru. Pesona feminin benar-benar terpancar dari setiap bagian tubuhnya. Namun, dia berkata dengan nada gelisah, Yang Mulia, saya hanyalah seorang markis saat ini, dan saya tidak memiliki banyak kontribusi. Bagaimana saya bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang raja? Jika aku bilang kau berhak, berarti kau berhak. Lagi pula, apa maksudmu, kau tidak punya kualifikasi? Liu Ning menjawab sambil jarinya menggambar lingkaran di dada Liu Ning. Kau mendukung semua orang di Gunung Valet, lalu kau membawa kembali berita tentang Kaisar, Raja Qi, dan utusan dari penjara rahasia yang berbahaya. Kalau tidak, orang-orang akan bingung harus berbuat apa. Itu saja sudah merupakan kontribusi yang luar biasa. Itu masih belum cukup untuk menjadi raja. Klan-klan besar lainnya di ibu kota tidak akan setuju, kata Zuan. Kenaikannya yang cepat selama beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kecemburuan banyak orang. Jika dia dipromosikan langsung dari markis menjadi raja, seluruh ibu kota bisa meledak menjadi keributan. Kalau saja Zhao Han tahu bahwa Zuan telah diberi penghargaan sebagai menteri yang setia atas perlindungannya, dan bahwa permaisurinya sendiri berbaring di pelukannya sambil bersekongkol dengannya, mungkin dia akan hidup kembali karena marah. Liu Ning tersenyum dan berkata, dalam situasi normal, sumbangan ini memang tidak akan cukup, tetapi jangan lupa bahwa kamu memiliki identitas lain, yaitu, Bupati Ras Iblis. Jika kami memberimu posisi yang lebih rendah, bukankah itu akan menjadi aib bagimu? Kami akan mendorongmu ke pihak Ras Iblis. Selain itu, kata-kata permaisuri ini adalah yang terpenting di ibu kota sekarang. Jika aku berkata bahwa kamu bisa, kamu bisa. Dengan begitu, kamu akan dapat masuk dan keluar istana untuk menemaniku setiap hari. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Jika dia terus-terusan diganggu olehnya hari demi hari, Linglong tentu akan mengetahui hubungan mereka. Itu adalah medan perang yang mengerikan, bahkan untuk dipikirkan saja sudah mengerikan, apalagi fakta bahwa dia tidak punya waktu untuk berkultivasi. Dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke ruang bawah tanah rahasia itu. Dia butuh waktu untuk menyendiri agar bisa mencerna semuanya sepenuhnya. Sementara itu, dia sama sekali tidak peduli dengan gelar bangsawan semacam ini. Karena itu, dia hanya bisa berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Yang Mulia, tapi aku punya keluarga, jadi aku tidak bisa tinggal di istana dalam jangka waktu lama. Keluarga mana? Bukankah kau dan orang Chu itu sudah bercerai? Liu Ning menjawab dengan tidak senang. Pada akhirnya, dia tetap menghela napas dan berkata, baiklah. Identitasku di masa depan akan menjadi ibu suri, jadi tidak akan ada cara bagiku untuk bersamamu dengan baik. Kau bisa saja membiarkan wanita lain menemanimu di luar, tetapi di istana, kau akan menjadi milikku. Kau dapat mengambil istri di luar sesukamu.
Aku tidak hanya tidak akan menghentikanmu, aku bahkan akan memberikan kalian semua hadiah ucapan selamat yang besar. Zuan terdiam. Ia mengira akan terlibat dalam adu mulut dan mencoba membujuknya, tetapi ternyata tidak. Liu Ning telah memberinya tawaran yang begitu bagus sehingga ia sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Ia berpikir sejenak sebelum tiba-tiba berkata, aku bertemu dengan para pembunuh dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Pembunuh, ulang Liu Ning. Dia langsung duduk dan bertanya, siapa yang akan melakukan itu padamu? Aku tidak tahu, kata Zuan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bahkan mengatakan bahwa seorang Kasim yang mengirim mereka. Kalau begitu, pasti wanita Bilinglong itu, kata Liu Ning dingin. Matanya berkedip, dia jelas kesal karena seseorang berani menyentuh kekasihnya. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, putri mahkota tidak punya motif itu. Apa maksudmu dia tidak punya motif? Liu Ning mencibir. Dia sudah depresi sampai tidak bisa bernapas. Dia sudah mencari cara untuk membalas dendamku selama ini. Jika sesuatu terjadi padamu, seorang menteri Istana Timur yang cakap, tidak ada yang akan mencurigainya, sementara dia punya alasan untuk menjebakku. Bagaimanapun, pertempuran di istana terjadi dengan pemahaman diam-diam. Setiap orang bertindak sesuai aturan tertentu, mereka benar-benar menghindari hal-hal seperti pembunuhan. Itu karena, jika mereka terbongkar, akan sulit untuk menutupinya dan kedua belah pihak akan kalah. Orang-orang akan khawatir. Jadi, jika para pejabat percaya bahwa saya telah mengirim seorang pembunuh, banyak dari mereka akan mempertanyakan integritas saya dan haknya. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi semakin serius. Dia berkata, sungguh taktik yang luar biasa. Wanita ini benar-benar tangguh. Zuan terdiam. Apa-apaan ini? Mengapa sekarang semua orang jadi curiga? Bab 1879, merebut takdir sendiri. Zuan harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Itu berarti Bilinglong mungkin punya motif. Meskipun mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat, dalam keluarga kerajaan, hubungan seperti itu bahkan tidak layak disebut. Jika pembunuhannya terungkap, orang-orang tidak hanya akan waspada terhadap permaisuri dan meninggalkannya, tetapi juga akan menimbulkan kemarahan ras Vien. Lagi pula, jika bupati mereka akhirnya meninggal secara misterius di pihak ini, mereka pasti akan bertindak untuk menemukan pembunuhnya. Kemudian, dengan orang dalam dan orang luar bekerja sama, mereka akan dapat menguatkan pengaruh permaisuri. Tentu saja, dia mungkin tidak tahu bahwa dia adalah pemberi presentasi baru pada saat itu. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi situasi istana, dia pasti akan mengubah rencananya dan tidak lagi memilih taktik yang sama untuk mengeksploitasinya dengan mengorbankan kekuatannya sendiri. Pikiran-pikiran itu terlintas di benak Zuan dalam sekejap, tetapi dia segera membungkamnya. Dia masih bersedia mempercayai Bilinglong, merasa bahwa dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu padanya. Tentu saja, dia masih harus mengambil tindakan pencegahan dasar. Dia melihat ke arah Liu Ning. Jika Bilinglong curiga, bukankah dia masih lebih curiga? Dia merasakan pikirannya. Liu Ning bertanya dengan dingin, apa, pembawa pesanku yang mengirim pembunuh itu? Zuan memegang tangannya dengan lembut dan menjawab, awalnya aku agak khawatir, tetapi setelah sampai di sini, kekhawatiran itu hilang. Dapatkan level tertinggi di Nokve El Bin Cheom. Kamu masih berani mencurigai permaisuri ini? Seru Liu Ning. Ia mengatupkan giginya begitu keras hingga terasa sedikit sakit, dan menggigit payudara. Bahkan Zhao Han tidak pernah begitu bersedia melayaninya, namun orang sepertimu berani mencurigaiku. Aku salah, oke, lagi pula, aku tidak akan mencurigaimu lagi, kan? Jawab Zuan sambil memeluknya untuk meredakan amarahnya. Bagaimana kau akan menebusnya? Tanya Liu Ning sambil menulis, senyum puas muncul di wajahnya. Bagaimana Yang Mulia ingin aku memberi kompensasi kepadamu? Zuan bertanya dengan cemas. Liu Ning mendekatkan telinganya dan bertanya pelan, bukankah sudah kubilang kalau kita perlu melakukannya 10 kali sebelumnya? Tetapi Yang Mulia telah memulihkan kultivasi Anda. Jawab Zuan. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang sangat menggoda ini akan menjadi seorang Grandmaster. Dia hanya terlalu lemah saat itu. Sisanya aku mengawasinya, jadi sekarang aku akan mengembalikannya kepadamu secara perlahan, kata Liu Ning sambil tersenyum ramah. Dia mendorongnya langsung ke kursinya,
lalu berbaring dan berkata, Tuan Zhu, akulah yang selalu menekan dan mengintimidasimu. Kali ini, permaisuri ini ingin menjadi orang yang mendominasimu. Zuan sedikit gelisah. Dia berkata, Yang Mulia, masih ada orang lain di Istana Perdamaian, dan saya harus meninggalkan istana untuk beberapa hal. Iklan oleh Pub Future. Tidak masalah. Permaisuri ini hanya perlu bergerak sedikit lebih cepat kali ini, kata Liu Ning. Suaranya terdengar seperti diolesi madu, seolah mengandung rasa manis yang berasal dari tulang-tulangnya. Dia berkata, Tuan Zhu tidak perlu bergerak. Serahkan semuanya pada permaisuri ini. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Wanita dewasa seperti ini benar-benar berbeda dari seorang wanita muda. Bilinglong jauh lebih malu, takut seseorang di Istana Timur akan mengetahuinya. Dia seperti kelinci kecil yang bersalah. Sebaliknya, sang permaisuri sama sekali tidak peduli dan sudah mengenakan pakaian tidurnya yang ketat. Dia langsung ke intinya. Sementara itu, Kasim Lu selalu berjaga di luar, mengamati sekeliling dengan waspada dan tidak mengizinkan siapapun mendekati kamar permaisuri. Tiba-tiba, telinganya bergerak sedikit, dan tinjunya mengepal erat di lengan bajunya. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang mengalami sesuatu yang menyakitkan. Namun, segera setelah itu, wajahnya memerah secara tidak wajar. Ekspresinya menunjukkan ketidaknyamanan, tetapi juga rasa puas yang tidak biasa. Tuan Zhu benar-benar ganas seperti naga. Sungguh membuat iri. Ning'er pasti sangat senang sekarang. Namun, memang seharusnya begitu. Sejak bertemu dengan Tuan Zhu, Ning'er lebih sering tersenyum daripada sebelumnya. Kulitnya tidak lagi pucat pasi, tetapi kini berwarna persik yang menawan. Dia tetap memukau seperti saat masih muda. Aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak yang telah Sir Zhu curahkan padanya sehingga dia bisa mengalami perubahan yang begitu mengagumkan. Tiba-tiba dia teringat bahwa baru-baru ini, daerah barat tampaknya telah menawarkan jenis kue kering baru sebagai penghormatan. Tampaknya itu adalah sesuatu yang disebut kue sus, dan cukup enak dilihat. Dia berpikir untuk meminta beberapa kasim rendahan membawa beberapa kue dari dapur kekaisaran agar semua orang dapat mencobanya. Setelah sekian lama berlalu, Liu Ning hanya bisa terbaring tak berdaya di sofanya. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara lagi, tubuhnya sesekali gemetar. Ada sedikit keterkejutan dan rasa malu dalam tatapannya saat ia menatap Zuan. Dia pernah terluka parah di masa lalu, sehingga tubuhnya menjadi rapuh seperti wanita biasa. Itulah sebabnya dia agak tidak senang karena harus tunduk di bawah intimidasi pria itu. Sekarang setelah dia memulihkan kekuatan tingkat Grandmasternya, dia merasa bahwa dia telah menjadi jauh lebih tangguh dan akhirnya bisa mendapatkan kembali martabatnya, untuk mengajari pria ini kekuatan seorang permaisuri. Namun, dia tidak menyangka bahwa keadaannya tidak akan berbeda sama sekali. Tentu saja, dia bertahan sedikit lebih lama, tetapi meskipun dia kuat sebagai seorang Grandmaster, dia tetap menjadi orang pertama yang memohon belas kasihan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini? Zuan membantunya mengenakan selimut dan berkata, Yang Mulia harus beristirahat dengan cukup. Saya pergi dulu. Dia khawatir dengan situasi klan Qin dan ingin melihat ke sana terlebih dahulu. Iklan oleh Pub Future. Liu Ning berbaring di sana sejenak, lalu akhirnya mengatur napasnya. Ketika mendengar itu, dia bertanya, apakah kamu benar-benar pergi begitu saja setelah selesai? Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Kalau begitu, aku akan menemani Yang Mulia sedikit lebih lama, kata Zuan, yakin bahwa Yang Mulia benar. Akan sangat tidak sopan jika dia pergi begitu saja sekarang. Karena itu, dia duduk di sampingnya lagi dan dengan lembut membantunya merapikan rambutnya yang basah. Aku tahu kau sangat mementingkan perasaan dan kebenaran, dan kau tidak bisa melakukan sesuatu seperti mengubah kesetiaanmu begitu saja. Aku juga tidak akan memaksamu, kata Liu Ning. Ia tiba-tiba berbalik dan mulai mencari sesuatu di lemari kecil di sebelahnya. Kain tipis itu jatuh dari bahunya, memperlihatkan punggungnya yang indah dan jejak-jejak pertempuran mereka sebelumnya. Ia segera mengeluarkan sebuah token khusus dan memberikannya kepada Zuan, sambil berkata, aku tahu kau masih memiliki keraguan tentang pembunuhan itu, dan kau tidak akan mempercayaiku apapun yang kau katakan. Kalau begitu, sebaiknya kau selidiki sendiri. Ini adalah token Panglima tertinggi utusan bordir.
Zuxi Cixin sudah meninggal, jadi mulai hari ini, kau adalah panglima tertinggi utusan bordir. Kau dapat memobilisasi semua utusan bordir sesukamu. Zuan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan memberikan barang seperti itu kepadanya. Dia menjawab, Yang Mulia, barang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Liu Ning tidak mengizinkan penolakannya dan langsung merogoh koceknya dalam-dalam. Dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu untuk bergabung dengan faksiku. Namun, utusan bordir hanya mendengarkan perintah Yang Mulia, tetapi tetap harus ada penguasa baru. Jika salah satu pangeran lainnya naik takhta dan menempatkan pembantu yang terpercaya, itu akan merepotkan. Setelah memikirkannya, orang yang paling bisa kupercaya adalah kamu, dan kamu berbagi karma dengan utusan bordir. Tidak ada kandidat yang lebih cocok daripada kamu. Zuan berkata dengan serius, meski begitu, aku masih punya tugas sebagai Istana Timur. Liu Ning mendengus. Saya yakin Anda tidak akan menggunakan apa yang saya berikan untuk membantu orang hina itu. Ambil saja. Zuan berpikir sejenak dan menyadari bahwa barang ini sangat berguna baginya saat ini, jadi dia tidak menolaknya lagi. Liu Ning mengangguk puas dan berkata, baiklah, aku sudah lelah dengan semua itu. Kau harus pergi dan melakukan apa yang perlu kau lakukan. Baiklah. Zuan bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Saat dia sampai di pintu, Liu Ning tiba-tiba memanggilnya dan bertanya, ngomong-ngomong, apa tingkat kultivasi kamu sekarang? Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak begitu tahu. Kultivasiku sulit dievaluasi menurut standar dunia. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia berada di level 74, kan? Liu Ning mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, kamu tidak lemah. Tidak mungkin seorang pria yang tidak dapat ditaklukkan oleh permaisuri ini meskipun aku telah berusaha sekuat tenaga bisa menjadi lemah. Zuan sedikit menyesal. Dia berkata, itu karena bagian vital yang mulia tertahan, jadi Anda tidak bisa menggunakan kekuatan Grandmaster sejati Anda. Ketika teringat panas terik yang menusuk, tubuh Liu Ning langsung melemah. Ia berkata, ketangguhan tubuhmu jelas tidak lebih lemah dari seorang Grandmaster. Lagi pula, aku bahkan tidak bisa melihat sifat aslimu, kalau kau tidak mau membicarakannya, lupakan saja. Namun, masih ada sesuatu yang perlu kuperingatkan padamu. Yang Mulia, silakan bicara, kata Zuan dengan bingung. Apa masalahnya sehingga dia bersikap begitu serius? Ibu kota tidak sesederhana yang kau kira. 8 adipati semuanya adalah makhluk yang berada di puncak peringkat Grandmaster. Setiap dari mereka memiliki metode dan sumber daya yang tak terbatas. Di masa lalu, mereka hanya selangkah lagi dari peringkat bumi abadi. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, mungkin sudah ada beberapa yang mengambil langkah itu, tetapi tidak ingin menjadi target Zhao Han, dan karenanya mereka semua bersembunyi dari mata orang-orang. Liu Ning memulai. Selain itu, ada beberapa klan yang juga memiliki tokoh tingkat leluhur, tetapi Zhao Han telah menekan mereka sebelumnya. Dia memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukannya dengan statusnya sebagai kaisar, jadi semua klan itu tetap bersembunyi dan secara diam-diam membiarkan situasi itu berlanjut. Namun, jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang mirip dengan Zhao Han, monster tua tersembunyi milik 8 adipati tidak akan pernah tunduk kepada mereka jika mereka tidak memiliki status kaisar yang diakui secara publik. Selain itu, sebagian besar pasukan berada di tangan klan-klan tersebut. Kekuatan yang dapat dicapai pasukan melalui formasi bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh satu orang. Jadi, meskipun tampaknya klan Liu kita telah menguasai istana ibu kota, sampai sekarang, kita hanya melakukan hal-hal sesuai aturan. Kita tidak melakukan satu hal pun yang melampaui batas kita. Zuan tidak dapat menahan tawa. Dia bertanya, mungkinkah Yang Mulia takut bahwa saya akan dengan sengaja menimbulkan masalah? Liu Ning menatapnya tajam dan berkata, kamu masih muda, jadi kamu pasti akan mengalami saat-saat pemarah. Ibu kota memiliki terlalu banyak orang yang kamu sayangi. Beberapa klan mungkin menggunakan beberapa metode politik yang umum terlihat di antara klan-klan besar, tetapi yang lain mungkin menganggapnya tidak dapat ditoleransi. Aku harap kamu tidak akan bertindak impulsif jika kamu secara tidak sengaja menghadapi situasi seperti itu. Jika terjadi sesuatu, tolong bicara padaku terlebih dahulu.
Aku akan membantumu. Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku hanya akan menggunakan darah panasku pada tubuh Yang Mulia. Sedangkan untuk orang lain, aku selalu menjadi orang yang berbicara dengan akal sehat, kata Zuan sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik untuk pergi sambil melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Bab 1880, Perkembangan Rumah Bordir. Wajah Liu Ning memerah setelah mendengar kata-kata itu. Berkali-kali, dia ingin meminta berhenti, tetapi dia juga agak enggan. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya menjadi sangat mati rasa. Dia menatap sosoknya yang sedang berjalan dengan mata berkaca-kaca. Pria ini sungguh luar biasa. Hidupku sudah suram dan gelap, namun dia datang bagai pelangi yang cemerlang, angka 0. Aku pasti harus mencurinya dari wanita jalan rendahan itu, angka 0. Sementara itu, setelah Zuan meninggalkan ruangan, dia kebetulan bertemu dengan Kasim Lu yang sedang tersenyum, yang berkata, Tuan Zhu telah bekerja keras. Tidak sama sekali, jawab Zuan secara refleks, tetapi entah mengapa dia merasa aneh. Apakah Tuan Zhu akan pergi secepat ini? Apakah kamu tidak akan tinggal lebih lama lagi? Kasim Lu bertanya, terdengar sedikit menyesal. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus di luar istana, kata Zuan. Saya berpikir dalam hati, apa yang salah dengan ekspresi orang ini? Sepertinya dia tidak puas atau semacamnya, angka 0. Oh, kalau begitu aku tidak akan menahan Tuan Zhu. Anda dapat mengunjungi istana perdamaian lebih sering di masa mendatang. Yang Mulia sangat menyukaimu, kata Kasim Lu sambil membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Zuan mengangguk, tetapi hatinya merasa sedikit aneh. Mengapa seolah-olah kamu lebih menginginkanku di sini daripada permaisuri? Angka 0. Tak lama kemudian, Kasim Lu membawanya ke istana depan istana perdamaian. Para Kasim, pembantu, dan selir yang terabaikan tak dapat menahan diri untuk berbisik-bisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihatnya. Tuan Zhu benar-benar dimanjakan oleh Yang Mulia. Dia benar-benar bisa tinggal di istana yang begitu lama. Apakah kamu buta? Lihat status Tuan Zhu sekarang. Bupati Ras Iblis harus diperlakukan dengan hormat. Benar, aku ingat dia tampaknya adalah menteri yang paling dapat diandalkan dari Putri Mahkota Istana Timur. Sekarang dia ada di pihak permaisuri, apakah dia mewakili Putri Mahkota atau dirinya sendiri? Diam, apakah ini hal yang seharusnya kamu tanyakan? Meskipun orang-orang ini sudah merendahkan suara mereka, bagaimana mungkin hal itu luput dari mata dan telinga Zuan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Masalah ini kemungkinan besar akan sampai ke telinga Bilinglong. Apa yang akan dia pikirkan tentangnya? Iklan oleh Pub Future. Yang lebih penting, dia juga tidak tahu pilihan apa yang harus diambil. Sebelumnya, dia sebenarnya lebih condong ke pihak Bilinglong. Namun, setelah apa yang baru saja terjadi, dia menemukan bahwa Liu Ning terlalu baik padanya. Dia benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk membantu Bilinglong menghadapinya. Bab novel baru diterbitkan di Novel.co per meter. Ini benar-benar dilema. Ada juga kekuatan tersembunyi yang dibicarakan Liu Ning di ibu kota. Tampaknya, air ibu kota ini lebih dalam dari yang pernah dibayangkannya. Pada akhirnya, dia hanya menghabiskan terlalu sedikit waktu di istana kekaisaran. Waktu itu begitu singkat sehingga dia tidak sepenuhnya memahami kekuatan klan utama. Tidak mengherankan bahwa meskipun penganut Tao, penganut Buddha, dan dukun memiliki begitu banyak guru besar, mereka tetap ditekan oleh istana dengan sangat buruk. Meskipun Liu Ning masih sangat meremehkan kekuatannya sendiri, dan dia tidak perlu takut pada ahli tersembunyi dari 8 adipati. Jika dia menyinggung mereka terlalu parah dan menjadi musuh bersama para monster tua itu, membuat mereka semua bekerja sama melawannya akan tetap sangat menyebalkan. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk menyelidiki kekuatan tersembunyi di ibu kota terlebih dahulu. Dengan begitu, dia tidak akan menjadi sasaran tanpa alasan. Meskipun dia telah menjadi jauh lebih kuat, lebih baik tetap aman untuk berhasil dalam jangka panjang. Jalan kultivasi penuh dengan bahaya. Sedikit saja kecerobohan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Bahkan seseorang sekuat Zhao Han pun belum tentu benar-benar tak terkalahkan. Masih banyak makhluk yang lebih kuat darinya. Selain itu, pada akhirnya, dia telah dikalahkan oleh orang-orang yang jauh lebih lemah darinya. Jika Zuan menjadi terlalu sombong,
mungkin dia akan benar-benar berakhir mengikuti pola bencana itu. Jika Zuan ingin menyelidiki kekuatan tersembunyi di ibu kota, saluran apa yang lebih baik daripada melalui utusan bordir? Dia menatap langit. Dia melihat bahwa setengah hari telah berlalu. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster bisa merasa puas dengan mudah? Daya tahan Liu Ning jauh lebih besar daripada wanita biasa. Untungnya, dia sendiri cukup tangguh, dan dia telah meniru teknik papan miring Zhao Zilong untuk meraih kemenangan. 1-0. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke arah rumah bordir. Dia berencana untuk menugaskan Xiao Jianren untuk menyelidiki informasi terkait, dan kemudian dia akan menuju klan Qin. Dia berganti ke pakaian Golden Token 11, lalu memasuki area sekitar rumah bordir. Begitu dia masuk, beberapa utusan bordir segera mengelilinginya. Namun, ketika mereka melihat pakaiannya, mereka tercengang. Mereka berseru, "Tuan 11." Zuan bertanya dengan heran, mengapa keamanannya jauh lebih ketat dari biasanya. Peristiwa besar seperti itu terjadi di Gunung Valet, dan panglima tertinggi juga menghilang. Seluruh rumah bordir dalam keadaan siaga kategori A, salah satu dari mereka menjawab. Zuan merasa itu tidak terlalu mengejutkan. Mereka adalah sekelompok naga tanpa pemimpin, jadi rumah bordir mungkin berantakan. Dia bertanya, siapa yang bertanggung jawab sekarang? Utusan token perak Bu Liang Cai, jawab utusan itu. Zuan mengangguk. Utusan token emas lainnya dari rumah bordir semuanya bertanggung jawab atas wilayah-wilayah utama, dan urusan ibu kota diatur langsung oleh Zuxi Cixin. Tidak ada utusan token emas yang ditugaskan di sini sampai Zuan tiba-tiba muncul. Meski begitu, biasanya, dia jarang mengatur urusan utusan bordir. Hampir selalu Zuxi Cixin yang mengurus semuanya. Tentu saja, Zuxi Cixin selalu sibuk dan tidak mungkin mengurus semua hal yang perlu dilakukan. Dia hampir selalu mengandalkan 4 utusan token perak kepercayaannya untuk menangani berbagai hal. Bu Liang Cai ini tidak lain adalah salah satu dari mereka. Dia dikenal publik sebagai tangan kanan Zuxi Cixin. Di mana Tuan Xiao Jianren? Zuan kemudian bertanya. Dia ingin memulai dengan bertemu seseorang yang dikenalnya. Para utusan itu saling bertukar pandang. Kemudian, mereka tergagap, menanggapi Tuan 11, Tuan Xiao dikurung. Apa yang terjadi? Zuan bertanya sambil mengerutkan kening. Orang-orang itu membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Iklan oleh Pub Future. Zuan mendengus. Dia tidak ingin membuang waktu dan langsung menuju ke rumah bordir. Para penjaga di pintu masuk sangat terkejut saat melihatnya. Salah satu dari mereka dengan cepat menghentikannya dan berkata, "Tuan 11, Anda yang terhormat tidak dapat masuk ke sini. Saya adalah utusan token emas yang terhormat, tidak bisakah saya memasuki penjara rumah bordir?" Zuan menjawab dengan cemberut. Aura yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya. Semua penjaga di dekatnya merasa seolah-olah mereka tercekik. Mereka tidak berani menghentikannya lagi. Zuan menyingkirkan lengan mereka dan berjalan langsung ke dalam penjara. Para penjaga memasang ekspresi getir. Mereka yang lebih cerdik melarikan diri, seolah hendak memberitahu seseorang. Zuan menyadari hal itu, tetapi tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia terus masuk ke dalam dengan ekspresi pucat. Xiao Jianren adalah bawahannya, namun dia telah dikurung. Itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang memukul wajah Zuan. Di mana Tuan Xiao? Zuan menarik penjaga penjara dan bertanya. Di sini, seru penjaga itu dengan ngeri. Orang-orang selalu mengatakan bahwa Sir 11 mendapatkan jabatannya melalui koneksi dan tidak memiliki banyak kultivasi, namun penjaga itu bahkan tidak dapat menghindari perebutan acak darinya. Mereka dengan cepat berjalan melalui lorong panjang dan mencapai penjara di ujung. Zuan melihat pemandangan yang mengejutkan di balik jeruji besi. Di dalamnya ada seorang tahanan berpakaian abu-abu yang diikat pada rangka kayu seperti salib. Ada bekas luka berdarah di sekujur tubuhnya, dan pakaiannya yang compang-camping memperlihatkan beberapa luka yang sangat parah. Beberapa lukanya membusuk, dan bahkan ada belatung yang menggeliat di beberapa tempat. Meskipun kepalanya tertunduk dan tubuhnya acak-acakan, Zuan tetap segera mengenali bahwa dia adalah Xiao Jianren. Marah dan khawatir, dia melangkah maju. Pagar pintu penjara segera runtuh. Xiao Jianren perlahan mengangkat kepalanya, tetapi penglihatannya rabun dan kultivasinya tersegel. Penglihatannya kabur.
Zuan segera berlari ke depan. Tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan, tetapi belenggu itu langsung hancur. Dia membantu Xiao Jianren berdiri dan berkata, aku sudah kembali terlambat. Tuan 11, Tuan 11. Xiao Jianren yang agak bingung bergumam, setelah akhirnya mendengar suaranya. Matanya yang keruh segera mulai dipenuhi air mata kegembiraan. Zuan mengeluarkan pil penyembuhan dan menyuapkannya kepadanya. Pada saat yang sama, dia terus menuangkan ki ke Xiao Jianren dan berkata, jangan bicara, fokus saja pada penyesuaian energimu. Xiao Jianren merasakan aliran energi yang kaya dan melimpah ke dalam dirinya. Kemanapun aliran itu mengalir, segala macam batasan terasa seperti sisa salju di bawah terik matahari, mencair seketika. Hati Xiao Jianren yang masih tegang akhirnya tenang. Namun, luka-lukanya terlalu parah dan dia sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa mentransfer energi internalnya sendiri dan harus bergantung pada bantuan Zuan. Ketika Zuan merasakan kondisi Xiao Jianren, dia menoleh ke penjaga penjara dengan ekspresi dingin dan bertanya, sejak kapan utusan bordir menggunakan metode penyiksaan kita pada orang-orang kita sendiri? Penjaga itu langsung berlutut dan berkata, maafkan saya, Tuan Eleven. Kami hanya bertindak atas perintah dan tidak bisa bertanggung jawab. No, atas perintah siapa kamu bertindak? Zuan bertanya dengan nada dingin. Semua orang itu mulai berbicara, tapi terdiam lagi, tampaknya tidak dapat menyebutkan nama orang itu. Mereka bertindak atas perintahku. Sebuah suara sombong berteriak saat itu. Suara langkah kaki yang teratur bergema di seluruh penjara. Dua pasukan utusan bordir yang bersenjata lengkap bergegas menuruni tangga dan mengepung area tersebut. Pasukan penegak hukum. Seru para penjaga penjara, ekspresi mereka berubah. Ini adalah pasukan paling elit di Embroidered Envoy. Mereka biasanya berada di bawah kendali panglima tertinggi. Setiap pasukan memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan utusan token perak. Seringkali, setelah mengumpulkan cukup senioritas dan kontribusi, merekalah yang menjadi asal utusan token perak. Dari situ, mudah untuk melihat seberapa kuat pasukan penegakan hukum. Kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan sulaman perak khusus perlahan berjalan menuju Zuan. Bu Liangcai, kejahatan apa sebenarnya yang dilakukan Xiao Jianren? Zuan bertanya, mengenali pria itu. Orang ini memiliki senioritas tertinggi di rumah bordir, antara itu dan fakta bahwa dia adalah tangan kanan Zuxi Cixin, itulah sebabnya dia tidak memberi muka apapun kepada Zuan. Kejahatan macam apa? Ulang Bu Liangcai, saat itu dia hanya melihat dinding penjara yang hancur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, ketika dia memikirkan tentang kultivasinya sendiri dan pasukan penegakan hukum di sisinya, dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, peristiwa besar seperti itu terjadi di Gunung Valet. Siapa lagi yang akan bertanggung jawab jika bukan dia, karena dialah yang bertanggung jawab untuk menyingkirkan bahaya di sana. Jika kita katakan dengan enteng, itu akan dianggap pelanggaran. Jika kita katakan dengan lebih tegas, siapa yang bisa mengatakan apakah dia berkolusi dengan para pengkhianat itu terhadap Yang Mulia? Bu Liangcai melanjutkan. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Zuan dengan dingin dan berkata, lupakan saja dia, Tuan Eleven juga perlu menanggungnya. Tangkap tersangka ini.